على من وابنا وزادنا شيخنا على من وجمع سلفنا صالح وعلى من شيخنا شيخ مجبر وعلى من صاحب الكتاب الغزالي صاحب علوم الدين نفعنا الله لنا ذريتنا سلامنا وهدنا بركة مصرار في الدين ودنيا الآخرة. الفاتحة. Kita ngaji ini masih melanjutkan bab bayanu haqiqatil aqli wa aqsamih. Ini bab menerangkan tentang hakikatnya akal dan pembagian-pembagiannya akal. Kita penting di saat zaman akhir itu ngaji. Kata Syekhna Syekh Jubair, zaman Indonesia itu andaikan tidak ada pondok pesantren, tidak ada orang ngaji, maka sangat susah dipertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Untungnya masih banyak orang yang mau ngaji, seneng ngaji. Tapi zaman akhir ini banyak orang yang tidak peduli terhadap ngaji, ya. Zaman akhir itu banyak orang yang tidak peduli terhadap masalah ngaji. Masya Allah, kalau tahu tentang berkahnya ngaji itu luar biasa. Zaman akhir ini sudah agak malas-malas orang ngaji. Banyak orang ingin disebut kiai tapi malas ngaji, ya. Banyak orang maunya disebut kiai, tidak iso ngaji, tidak pernah ngaji. Ini repot. Ini sudah tanda-tanda zaman akhir kiamat. Tanda-tanda kiamat itu kan ketika sudah banyak orang yang meninggalkan, menjauh daripada ulama dan ahli fikih. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, Umar bin Khattab ini pernah suatu ketika melihat ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki. Dia keluar dari rumah membawa dengan dosa-dosa yang sangat besar seberat gunung Tihamah. Di dalam keterangan itu seberat gunung Tihamah, kata Umar bin Khattab. Tapi begitu dia datang di majelis ilmu, dia mendengarkan dalam majelis zikir, majelis ilmu itu, kemudian rasa takutnya, khosyahnya membimbing dirinya untuk mendekat kepada Allah. Pada saat itu pula, maka ketika ia kembali, dosa yang seberat gunung itu sudah hilang, sudah dihapus oleh Allah berkah berkah majelis ilmu. Masya Allah. Maka luar biasa hikmahnya majelis ilmu, itu luar biasa. Maka Umar bin Khattab menyatakan, jangan engkau menjauh daripada ulama, jangan engkau menjauh daripada majelis-majelisnya para ulama yang di situ diajari ngaji, baca kitab ngaji. Karena kata Umar bin Khattab, tidak ada tanah yang ada di muka bumi ini yang lebih mulia, tidak ada tanah bu'ah atau suatu tanah, suatu tempat yang lebih mulia di sisi Allah di muka bumi ini kecuali adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Ini kata Umar bin Khattab, tidak ada yang lebih mulia lagi. Yang paling mulia itu adalah majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Ini luar biasa keistimewaannya majelis ilmu, itu luar biasa, kata Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu ada makalah hukama mengatakan, diantaranya karena kita penting di dalam majelis ilmu itu ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Apa itu yang paling dibenci oleh Allah? Ketika dia di majelis ilmu, dia tidur, bukan tertidur. Kalau tertidur beda, ya. Kalau dia tidur atau sengaja menjauh, tidur itu kan sengaja untuk tidak mendengarkan. Ya, hati-hati, itu paling dibenci oleh Allah. Maka upayakan jangan sampai tidur kamu ketika dalam majelis ilmu. Beda kalau tertidur. Beda kalau tertidur. Kalau dia tidur ada upaya, tidak ada kemauan, tidak ada kesungguhan untuk tidak tidur, atau justru dia menjauh daripada majelis ilmu, maka dia itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayan hakikatil aqli wa aqsam ini menerangkan tentang hakikatnya akal dan pembagian-pembagiannya alam. Ketahuilah, ilam anna nasa ikhtalafu fi hadil aql. Sesungguhnya manusia itu berbeda-beda di dalam
batasan-batasan akal dan hakikat-hakikatnya akal. Wadahala al-aksarun, dan lalai siapa al-aksarun kebanyakan manusia, angkau nihadal ism, daripada ini keadaan ini nama, mutlakon secara mutlak, ala ma'anin mukhtalifah, atas arti yang berbeda-beda. Fasara, maka jadi apa dzalika itu apa itu al-aksarun, itu sabab ikhtilaf itu sebab perbedaan mereka. Wal haq, adapun yang hak al-kasib yang bisa menyingkap lil ghita pada penutup fihi di dalam al-haq, annal aqla, sesungguhnya akal, ismun yutlaqu bil isyraq. Sesungguhnya akal itu adalah suatu nama yang diucapkan dengan sekutu, bersekutu, tidak hanya satu saja, tapi istiraq. Ala arba'ati ma'ainin, atas 4 beberapa arti. Kama yutlaqu ismul ain, sebagaimana diucapkan nama mata umpamanya. Ala ma'anin iddah, atas arti yang bermacam-macam. Masalah mata saja, akal itu jangan diartikan cuma satu siji. Kata akal itu cuma satu arti, tapi di sini dalam kitab Ihya ini diterangkan akal itu paling tidak ada 3 arti yang mengartikan, mendefinisikan tentang akal. Sama dengan mata. Kata mata itu sendiri kan tidak hanya dipakai hanya satu kata, satu macam. Tapi kata mata itu sendiri ada macam-macam. Ada mata apa namanya? Mata kepala. Ada mata hati. Mata hati gunakan mata hati tidak itu? Mata hati. Ada mata kaki, mata air. Ada mata air, mata kaki, mata kepala, mata apa lagi? Mata kaki, ya. Mata-mata banyak sekali. Akal juga begitu, jangan satu definisi. Ternyata ada mustarak, bersekutu, ya, bersekutu namanya akal itu. Ala ma'anin iddah wa ma, dan perkara ya yang berlaku berlaku hadal majra, pada ini yang perkara yang berjalan ini. Fala yang bagi, maka tidak seharusnya yutla bali jami aksamih, supaya dicari di jami aksamih pada semua macam-macamnya akal. Haddun, suatu batasan, wahidun, yang satu. Bal yufradu, sebaliknya ditunggal ijenkan, disendirikan kullu qismin, tiap-tiap bagian, bil kasfi, dengan diterangkan, anhu, daripada kullu qismin. Makanya harus dijelaskan satu persatu. Saya membaca secara singkat. Imam Ghazali menyampaikan ada 4. Fal awal, yang pertama, al wasfu alladhi yufariqul insan bi sairil bahain. Pertama, sifat akal itu adalah suatu sifat alladhi yang yufariqu, berbeda, yufariqu, dibedakan, siapa al-insanu, manusia, bi, dengan wasaf al-bahaim, pada beberapa, sairul bahaim, pada selebihnya beberapa binatang. Jadi yang pertama, akal dengan definisi yang pertama itu adalah akal itu adalah yang bisa membedakan manusia dengan binatang. Wahwa, adapun al-wasfu, ini sifat alladzi bi ista'adda, menyiapkan siapa insan liqabulul ulum, akal ini yang bisa menerima, disiapkan untuk bisa menerima ilmu-ilmu an-nadhariyah, yang membutuhkan pemikiran, Ini yang pertama. Jadi digunakan akal untuk mempersiapkan an-nadhariyah, atau pemikiran. Wa tadbir sinaah, dan mengatur berbagai macam ciptaan, buatan-buatan. Al-khafiyyat, yang sangat lembut, al-fikriyat, yang bersifat pikiran. Wa dan utawi ini sifat alladzi aradahu al-Haris, yang dikehendaki oleh Syekh Haris bin Asad al-Muhasibi, haitsu qala, sekiranya mengucapkan siapa Al-Haris bin Asad al-Muhasibi fi hadil aqal, di dalam batasan-batasan akal. Inau, sesungguhnya akal, ghorizotun, itu adalah suatu tabiat. Akal itu adalah suatu tabiat, yatahayyau, yang disiapkan, biha, dengan ghorizah, idrakal ulumi, pada
menemukan berbagai ilmu-ilmu an-nadhariyah yang bersifat yang bisa diangan-angan. Wa ka'annahu, maka kayak sesungguhnya akal, nurun itu suatu cahaya, yukdafu yang ditaruh apa nur fil qalbi di dalam hati, bi dengan nur yastaidu bersiap-siap siapa orang liidrakil asya pada menemukan berbagai macam sesuatu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, ini ada penjelasan lebih lanjut, tapi saya langsung ambil yang kedua. Asan yang kedua yang dinamakan akal itu. Jadi secara singkat yang di bawah tadi apa? Yang pertama itu akal itu adalah suatu sifat yang bisa membedakan manusia dengan selebihnya para berbagai binatang. Ini yang pertama. Karena kalau manusia itu kan punya kecerdasan yang bisa untuk diangan-angan, ya. Tapi kalau manusia sudah tidak menggunakan otaknya lagi, tidak punya perasaan, repot, ya. Orang manusia tidak punya perasaan, otaknya nggak tumpul, otaknya itu tumpul, otaknya tumpul. Katakanlah suatu contoh, tinggal di pondok pesantren, tidak mau ikut kegiatan pondok pesantren. Itu otaknya normal apa enggak? Normal apa tidak? Tidak normal loh. Dia tidak tahu tempat. Sama dengan orang ada di bawah kendali batalion, katakanlah suatu batali, tapi tidak mengikuti peraturan batalion. Otaknya normal apa enggak? Ya tidak normal. Orang di lingkupnya polsek, ada bawaan di kapolsek, tapi tidak mematuhi sakarepe dhewe. Urip sakarepe dhewe, semau-mau Bu, normal apa ndak otaknya? Ya ndak normal. Maka gunakan otak, kecerdasan otak kamu itu digunakan. Kamu itu ada berada di mana? Yang lebih luas lagi, kita ini berada di alam semestanya siapa? Allah Subhanahu. Malah nggak mematuhi perintahnya Allah, malah mematuhi grandong. Normal apa enggak otaknya itu? Ya agak-agak itu idiot itu ya, agak ya, gitu loh. Kita sebagai umatnya Rasulullah malah yang diikuti Abu Jahal, otaknya normal apa enggak? Gitu. Gunakan kecerdasan otak kamu ini. Gunakan kecerdasan otak kamu ya. Paham apa paham? Ya Allah ini. Terus yang berikutnya lagi adalah asani, akal di sini adalah wa al-ulum allati takhruju ilal wujud fi dzati tifli al-mumayyiz. Yang kedua adalah hiya utai akal al-ulum itu adalah berbagai macam ilmu allati yang takhruj yang keluar ilal wujud pada wujudnya fi dzati tifli di dalam zatnya anak kecil al-mumayyiz yang sudah pintar. Ini cara bijawazil jaizat dengan kebolehannya beberapa perkara yang dibolehkan, wastihalatil mustahilat dan memokhalnya berbagai macam kemustahilan. Kal ilmi ini adalah suatu anugerah daripada Allah kepada anak kecil itu, dia akan muncul ketika dia pintar. Kal ilmi seperti dirinya mengetahui bi anal isnain dengan sesungguhnya dua aksar minal wahid. Dua itu lebih banyak daripada satu. Ini anak kecil tahu apa tidak ini? Tahu. Anak kecil nanti itu paham begini nih ya. Kalau sudah mulai pinter ngerti. Dua itu lebih banyak daripada satu. Wa anna syakhsa al-wahid dan sesungguhnya seseorang yang satu la yakunu fi makanin fi waqtin wahid. Tidaklah orang satu, manusia satu itu bisa pada dua tempat di dalam waktu yang sama. Beda dengan keramat. Nanti kalau keramat itu berbeda, umum tidak bisa. Umum itu tidak bisa. Wa huwa alladzi anahu ba'dul mutakallimin. Inilah yang menjadi rusaknya sebagian orang-orang ahli tauhid. Haitsu qala fi haddil aql, sekiranya dia mengucapkan di dalam batasan akal, inna usunya akal ba'dul ulum ad-daruriyah. Sebagian ulum yang bersifat pasti kal ilmi bijawazil jaizat, seperti ilmu mengetahui dengan kebolehannya berbagai macam beberapa yang jaiz, wastihalatil mustahilat. Wa aidan sahihun fi nafsih. Ini adalah
Aidan begitu juga sahih benar fi nafsi di dalam dirinya orang mutakallim itu. Alladzi anahu ba'dul mutakallimin. Lianna hadzal ulum, sesungguhnya ini ilmu maujudah itu wujud. Wa tasmiyatu aqlan dhahir, itu akal secara dhahir. Wa innamal fasid, sesungguhnya sesungguhnya utawi perkara yang merusak antum kira ketika mengingkari siapa kamu tilkal gharizah pada itu kewatekan atau karakter wa yuqal la maujuda illa hadil, tidak wujud kecuali ini ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah asalis ulumun tustafadu minat tajarubi, ilmu-ilmu yang diambil faidah, yang dirinya bisa mengambil faidah minat tajarub dari berbagai macam ujian-ujian, daripada percobaan-percobaan atau pengalaman-pengalaman bimajaril ahwal, dengan berlakunya berbagai macam keadaan. Fa innaman, maka sesungguhnya orang hanaqat hut tajarub, hanaqat itu yang sudah diperkokoh kepada orang apa at-tajarub, berbagai macam pengalaman, wahadzabathu, dan yang telah membersihkan membersihkan hu pada orang siapa al-madzhab, berbagai mazhab, yuqal dijabarkan inna, sungguhnya keadaan akil fil adah, itu orang itu adalah orang yang punya otak dalam kebiasaannya. Wa man la yattasibu bihadhi sifat, dan seorang la yattasibu yang tidak punya sifat bihadhi sifat. Fa yaqul innahu, orang yang tidak punya akal ini, yang tidak punya sifat-sifat ini, maka dikatakan ghabi, humrun, jahil, dikatakan bodoh, jahil juga bodoh. Fa hadza naun akhar, ini adalah macam yang lain minal ulum summiya aqlan, maka dinamakan akal. Ini yang warabi yang kita akan bahas, ini warabi. Warabi yang keempat, akal ini adalah antantahya, supaya sampai siapa apa kuwatutil kal gharizah, apa kekuatan itu karakter, ila ayya'rifa, sampai supaya mengetahui siapa orang awaqibal umur. Jadi secara karakter, paham ini? Di sini ini akal yang penting sekali di sini nih. Penting yang harus kita optimalkan akal kita, kemampuan otak kita itu adalah suatu akal yang mempunyai kekuatan dengan itu karakter, supaya karakter itu mengetahui akibat dari berbagai macam perkara. Nah, akal itu bisa mampu mencapai sesuatu perkara yang bisa mengetahui dirinya akibat daripada perkara-perkara. Katakanlah suatu contoh adalah wayak ma'asyahwat. Yang kedua adalah wayak ma'asyahwat, dan yang mampu mencegah berbagai macam syahwat, ad-da'iyah, yang menarik ila lazzatil ajilah, pada kenikmatan yang sementara, yang cepat. Wayak haruha, dan yang bisa mengalahkan siapa manha kepada syahwat ad-da'iyah iladzat. Fa idza hasalat, maka ketika sudah mampu hadil kuwah, ini kekuatan, summiya, maka dinamakan siapa sahibuha, pemiliknya ini akal, akilan, orang yang berakal. Min haitsu inna iqdamahu, dari arah sesungguhnya melakukannya orang, wa ihjamahu, dan mencegahnya orang, bihasabi ma yaqtadihin nadhar fil awaqib, dengan bihasabi ma, dengan bilangannya perkara yaqtadihi, yang menyebabkan, mengakibatkan an-nadhar, apa memandang fil awaqib, daripada akibat-akibatnya. La bi hukmi syahwat al-ajilah, tidak dengan hukum syahwat yang sangat sementara, yang sangat yang sangat ajil, yang sangat sementara itu. Wa hadhi aidan min khawasil insan, dan inilah begitu juga yang dinamakan daripada kekhususannya manusia, alladhi biha, yang dirinya bisa membedakan an sayyidil hayawan, dari berbagai macam binatang-binatang. Ini jadi orang yang keempat ini dalam kitab Imam Ghazali ini adalah akal yang kita butuhkan, akal yang harus kita optimalkan, akal yang harus kita upayakan, bisa kita dapatkan, paham ya? Akal yang harus kita upayakan, kita gapai, kita upayakan, kita berupaya, adalah akal yang dirinya dengan akal itu, dengan kesehatan akal itu, dengan kecerdasan akal itu, yang dirinya bisa mampu mengetahui akibat daripada perbuatan-perbuatan.
Oh, ini kalau saya melakukan ini dosa ini. Kalau dosa menyebabkan murkanya Allah, murkanya Rasulullah, dan kemudian akan masuk neraka. Ini akibat. Atau yang di dunia saja, yang di dunia. Oh, kalau saya ini berjalan sembarangan di jalan raya, maka akibatnya saya akan ditabrak oleh yang lain dan bisa kecelakaan, mati dan sebagainya. Ini digunakan akal, akibat-akibat. Kalau saya di pondok pacaran, maka saya dihukum, dipakai apa namanya? Berdiri papana, kemudian digundul. Yang belum digundul harus ini, pengurus-pengurus. Yang suka pacaran-pacaran harus digundul. Ini Pak Ustadz Kepala Aliyah itu Pak Ustadz Arifin, Pak Ustadz Heri ini, kalau bisa sekolah itu disekat, ya. Sekolah antara putra dan putri itu disekat pakai triplek atau pakai apa, ya. Harus disekat. Ini agak besar-besar ini kasusnya pacaran-pacaran. Supaya paling tidak pengurus atau kepala sekolah sudah memberi batasan tidak ada potensi pacaran, ya. Paham apa paham? Nah, ini adalah akal. Ini supaya kecerdasan akal kita itu juga harus diciptakan lingkungan, paham ya? Diajari ngaji, diajari kitab diajari kitab tasawuf. Tapi lingkungannya, kondisinya, orang itu masih cenderung gampang untuk melakukan pacaran. Maka menjadi repot, paham apa paham? Lingkungan itu juga penting untuk menjadikan penyebab seseorang tidak melakukan berbagai kemaksiatan. Kita harus menciptakan itu, menciptakan lingkungan itu. Paham apa paham? Jadi yang seperti ini yang dikehendaki, yang seperti ini. Jadi otak kita, akal kita itu bisa itu makanya ada seorang ulama ditanya, "Ya Syekh, saya ini kok masih selalu terjebak dalam kemaksiatan ya Syekh? Ini diajari dengan nasihat yang sesuai dengan akal." Gini saja, saya mau kasih nasihat kamu, kalau kamu mau melakukan, insya Allah kamu tidak akan melakukan maksiat. Apa itu ya Syekh? Gini, kamu itu maksiat kepada siapa? Kalau kamu melakukan maksiat, hakikatnya kamu sedang melakukan pelanggaran maksiat, durhaka kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Betul apa betul? Iya ya Syekh, betul. Maka oleh karena itu kalau kamu tahu kalau kamu melakukan maksiat kepada Sang Pencipta alam semesta, jadi gini, baik-baikan aja. Kalau kamu mau maksiat, ingat, kamu jangan makan minum dari makanan minuman yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya enggak bisa ya Syekh. Itu makan, kalau saya enggak makan dan minum mati saya. Makanan minum milik saya siapa? Makanan minuman di alam semesta miliknya siapa? Allah. Maka jangan kau makan minum miliknya Allah. Wong kau makan minum miliknya Allah, kau maksiat di miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kurang ajar apa enggak kamu itu? Ya. Wah ya, yang lain kah Syekh? Yang lain. Nasihat yang lain, jangan yang itu ya Syekh. Gini saja. Kalau kamu ingin berhenti tidak melakukan maksiat, ingat, kalau kamu mau maksiat, jangan kamu menghirup oksigennya yang diciptakan Allah Subhanahu. Mati saya Syekh. Bagaimana? Coba yang lain Syekh, yang lain. Minta ya masih keringan. Orang kalau ahli maksiat itu masih saja ngengkel, mau minta apa itu? Mau minta nasihat yang gini saja. Kalau kamu mau maksiat di jalan Allah, jangan kau menginjak planetnya Allah Subhanahu. Wah, kalau gini tobat saya tobat, saya mau jadi orang baik. Jadi tiga-tiganya tidak bisa, tidak pantas. Otaknya digunakan, akalnya digunakan. Paham ya? Jadi kalau anak santri masih suka melakukan maksiat, durhaka itu karena otaknya kurang, biasanya rotok bahlul, rotok idiot biasanya. Iya. Yang suka maksiat itu biasanya otaknya agak idiot apa enggak? Agak idiot, otaknya enggak normal. Suruh ke selatan, ke timur. Suruh ke timur malah nyungsep ke lautan ya. Masya Allah. Naudzubillah subhanallah. Fal awal ya, oleh karena itu di sini yang lanjutan kita mengusuli fal awal, maka yang pertama wal al asu wan sinhu wal manba. Yang pertama dalam pembahasan ini adalah suatu dasar, suatu pokok, suatu mamba, suatu sumber.
Wasani yang kedua adalah al-far'u al-aqrab ilaih. Yang kedua adalah suatu cabang yang lebih dekat daripada yang pertama. Wasalis yang ketiga far'ul awal wasani. Yang ketiga itu adalah cabang daripada yang pertama dan kedua. Biquwwatil gharizah, karena dengan kekuatan watak wal ulum ad-daruriyah, dan suatu ilmu yang pasti, tustafadu diambil faidah apa ulumut tajarub, apa ilmu-ilmu pembuktian, ilmu-ilmu uji coba tadi, yang apa pengalaman. Warabe adapun yang keempat wa as-samrah al-akhirah, suatu buah yang akhir, wa al-ghayatul qaswa, yaitu menjadi tujuan yang lebih jauh lagi. Fal awwalani, maka atau yang pertama, kedua yang pertama, bitobi itu dengan karakter, suatu karakter, suatu watak. Wal akhirani itu yang kedua itu bil iktisab, dengan berupaya. Walidalik, maka oleh karena itu qala Ali karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah, apa itu syairnya, ra'aitul aqla aqlaini famatbu'un wa masmu'un wa la yanfa'u masmu'un idza lam yaku matbu'un kama la tanfa'u samsu wa da'ul aini mamnu'un. Nah, ini kata Imam Ali karramallahu wajhah. Oh, sahabat itu yang paling ngalim itu adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul, saya ini kotanya ilmu. Wa aliyu babwa, dan Imam Ali itu adalah pintunya ilmu. Masya Allah, pintunya ilmu itu harus lewat Imam Ali. Jadi ngalim, cerdasnya luar biasa, pendekar. Imam Ali itu pendekar yang luar biasa, tidak pernah kalah dalam perang. Imam Ali itu pernah perang sama namanya itu Marhab itu orang tinggi besar. Imam Ali masih jauh. Siapa yang berani, ayo musuh sama saya. Marhab itu orang tinggi besar, paling menakutkan, kayak raksasa begitu. Sama Imam Ali kalah tebas. Ini bawa tameng dari besi, disabet sama pedangnya Imam Ali, bisa terbelah. Orangnya mati, bagaimana? Tamengnya aja ditebas, terbelah. Saking kuatnya itu Imam Ali, masya Allah, luar biasa. Itu menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau itu Rasulullah mau mengambil menantu, siapa yang bisa habis isya pengumuman, siapa yang mengambil mau jadi menantu saya malam ini harus khatam Al-Quran, nah, malam ini. Para sahabat itu mau malam waktunya pendek. Imam Ali baca sebentar tidur, yang lain tidak khatam sampai fajar, belum selesai. Siapa yang khatam? Semuanya berdekat, saya Rasulullah, saya khatam. Loh, orang sahabat mengatakan, enggak, dia itu tidur. Tadi malam cuma habis baca sebentar terus langsung tidur. Loh, katanya ini kan yang mendapatkan pahalanya khatam Al-Quran. Saya sudah lebih khatam dari 1 kali. Wong kata baca Al-Ikhlas 3 kali sudah pahalanya khatam Al-Quran. Tadi malam saya sudah baca Al-Ikhlas banyak sekali. Maka kalau ada kiai nanti minta cari menantu, ingin dapat pahalanya khatam Al-Quran, baca Al-Ikhlas. Insya Allah kalau jadi menantunya paham apa paham? Masya Allah. Imam Ali cerdas, Imam Ali. Nah, ini makalah Imam Ali. Ra'aitul aqla aqlain. Saya melihat al-aqla, pada akal itu aqlain, itu 2 akal. Famatbu'un, ada yang bersifat karakter, wa masmu'un, dan ada yang didengar. Paham? Ilmu itu akal itu ada 2 akal. Yang pertama adalah secara karakternya seseorang itu sudah punya akal. Yang kedua adalah wa masmu'un, dan yang belajar ngaji itu namanya masmu'. Akalnya dicerdaskan, wala yanfa'u masmu', perhatikan, wala yanfa', dan tidak bermanfaat apa masmu', perkara yang dengar, idza lam yaku matbu'un, jika orang itu tidak punya karakter akalnya sudah dol, akalnya sudah tidak berfungsi. Walaupun didengar ngaji setiap hari, tidak fungsi. Otaknya sudah tidak normal. Paham? Jadi akal itu harus punya otak normal. Yang kedua diajari ngaji, ya paham.
Orang diajari ngaji tapi otaknya nggak normal, ya nggak bisa. Setiap hari diceramah, setiap hari diajari ngaji, ya enggak dong. Paham apa paham? Mau otaknya nggak normal. Paham apa paham? Maka Masya Allah, naudzubillah, jangan sampai otak kita termasuk otak yang tidak kama la tanfa'u syams, sebagaimana tidak bermanfaat matahari, wada'ul aini mamnu. Apa artinya matahari? Sinar matahari itu tidak ada manfaatnya kalau matanya sudah mata kita sudah buta. Oh, ayo berjalan, sudah siang ini. Oh, matanya sudah buta. Ya enggak tahu. Enggak ada fungsinya. Paham apa paham? Ini kata Imam Ghazali. Wal awal al murad, yang pertama yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu khalqan akram alaihi minal aql. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menciptakan suatu makhluk di muka bumi ini yang lebih dimuliakan daripada akal. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhir, dan yang kedua, wal murad biqauli sallallahu alaihi wasallam, idza taqarraban nasu bi abwabil birri wal a'mal shalihah fataqarrab anta bi aqlika. Idza taqarraba, ketika mendekat siapa seseorang, bi abwabil birri, dengan pintu-pintu kebaktian, wal a'mal shalihah, dan amal-amal saleh, fataqarrab, maka mendekatlah kamu, anta bi aqlika, dengan otak kamu, dengan kemampuan akal kamu. Paham? Akalnya digunakan. Waktu ngaji jangan tertawa-tertawa. Paham? Salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah itu ketika zikir, ketika ngaji, tertawa-tertawa. Dengar. Yang kedua adalah ketika kamu di samping jenazah. Ketika kamu di samping jenazah, jangan kau tertawa-tertawa. Yang ketiga, paling dibenci oleh Allah tertawa itu ketika kamu berada di kuburan. Karena kamu tidak mengambil pelajaran dari itu. Ngaji waktunya mendengarkan, zikir waktunya berzikir. Kamu tertawa, itu tertawa kamu paling dibenci oleh Allah. Ketika kamu berada di samping jenazah, itu kamu tertawa, dibenci oleh Allah. Ketika kamu ada di kuburan, kamu dibenci oleh Allah karena kamu tertawa. Paham apa paham? Wa wal murad biqauli Rasulullah, ini yang dikehendaki oleh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Darda radhiyallahu anhu, izzat aqlan, tambah-tambahlah akal kamu, tazzat min rabbika qurban, maka kamu akan semakin mendekat min rabbika, daripada Tuhanmu, kurban, pada mendekat diri kepada Allah. Faqala bi abi ummi, dengan dengan demi bapak engkau ya Rasulullah, wa ummi, dan ibuku. Wa kaifa li bidzalik, bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Faqala, maka bersabda, istanib maharimallah, jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wa addi faraidallah, dan laksanakan wajib-wajibnya Allah. Takun akilan, maka kamu menjadi orang, otak kamu normal, otak kamu berfungsi dengan baik. Wa amal bis sholihat, dan beramal kamu dengan amal-amal soleh, minal amal tazdad fi ajli dunya, maka bertambah kamu daripada segeranya perkara dunia, rif'atan, pada bersifat luhur, wa karamatan, dan mulia. Wa tanal fi ajlil uqba, dan kamu memperoleh di akhir akhir kehidupan ini, biar min rabbika, dari Tuhanmu, azza wa jalla, al qurba, pada semakin dekat, wal izza, dan semakin mulia. Wallahu a'lam. Semoga kita semua ya Allah, ij'alna ahlan dzurriyyatan ta'ala min Allah, min ahli al-ilm wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarudat. Waktub lana lahum as-sihha wal afiyah wassalam wal barakah wa tin. Ya Allah, ij'alna maftah qulubana ya Allah, futuhal arifin, wa ja'al amal khalisatan wajhil karim. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilman nafi'an dharan badilan, wa tahsurna bi'abdika salihin fid dunya wal akhirah, warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ihfatna wa Allahumma ihfatna wa ahlana dzurriyyatana wa talamidana tilmidana wa jami'il muslimin wal muslimat fi Palestina wa Masjidil Aqsa, min Allah min jamil afat wal afat wal afat wal baliyat wal makari wal aswa wal muhlikat, an-nazil minas sama wal kharij minal ard, wa min fitnil kufar wa zulam wal fusaq wa kufar abadin abadin ya Allah. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam ala kita sunnah wal jamaah, Allahumma izzal islam ala kita sunnah wal jamaah, Allahumma ahlikil kafar wal muslimin wa hasin wa zalim min adaka adana wa adnaka al-sunadin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.